Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi sedikit pengalaman, yaitu mengenali tanah yang kekurangan fosfat, khususnya pada tanaman kelapa sawit usia muda. Jadi ada beberapa ciri, salah satu ciri yang mudah dikenali karena kita tidak memiliki alat penunjang seperti perusahaan-perusahaan besar yang memiliki labor. Sementara kita petani swadaya tidak memiliki itu, namun kita ingin apa yang kita tanam hasilnya sama seperti yang ditanam pada perusahaan-perusahaan besar. Hari ini saya akan membahas tentang ciri-ciri tanaman kekurangan pupuk fosfat. Dapat kita kenali dari rumput terutama ya, yang tumbuh di sekitar tanaman seperti ini. Ini rumputnya hijau sempurna begitu. Seperti ini. Ini tandanya pohon ini dalam keadaan cukup fosfat di sekitaran ini. Untuk saat ini dia tidak kekurangan fosfat. Bagaimana dengan tanah yang lain yang tidak dipupuk? Mungkin di gawangan ini kita akan menemukan, di gawangan sawit nanti kita cari ciri-ciri rumput yang kekurangan fosfat. Oke, kita lanjut. Kita cari ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang belum paham, maaf, bukannya menggurui, tapi kita saling berbagi sebagai petani swadaya yang kekurangan alat penunjang seperti labor. Karena apabila kita tidak memahami, kita sering salah dalam mengaplikasikan pupuk, sehingga apa yang diminta pada tanaman tidak sesuai dengan apa yang kita berikan. Nah, ini tanaman TN1 usia 17 bulan. Nah, ini keadaannya teman-teman. Cuman sedikit semak. Kewalahan ini ngurus rumputnya. Mau disemprot takut kena daunnya, jadi repot. Oke, kita kembali ke bahasan yang tadi. Nah, di sini ada rumput yang kekurangan unsur fosfat. Ini dia. Teman-teman bisa mengenali apabila ada rumput seperti ini. Maksudnya yang daunnya seperti ini. Ini adalah tanda-tanda kekurangan fosfat. Warnanya itu agak ungu. Kalau sekilas seperti kena siram air panas. Nah, seperti ini. Yang sebelah hijau, yang sebelah coklat. Bukan coklat ini. Ungu. Keungu-unguan. Ini bukannya mati, masih hidup. Normal hidup, cuman warnanya berubah. Ini juga banyak ini. Ini. Kita akan cari rumput yang seperti ini yang di dekat batang sawit ya. Kita ambil dulu ini, kita samain apa benar yang cukup fosfat, warnanya beda.
sama yang kurangan fosfat. Oke, kita bawa ke sini. Di sini tadi ada nampak tadi rumputnya sama, ini tubuh dekat pohon malahan. Ini yang kurang fosfat, ungu, daunnya ungu, ujungnya udah ngering, tapi belum waktunya ngering. Ini yang masih mau mulai ungu tuh, malu. Ini yang di kawangan tadi. Nah, ini yang sama rumputnya, tapi nggak ada yang daunnya ungu. Nah, ini cukup fosfat teman-teman. Kemudian berapa dosis yang digunakan? Apabila di sekitar sini, sekitar pokok kelapa sawit ini sudah terlanjur ada yang sawit rumputnya ungu, itu dapat dipastikan sawitnya kerdil, karena fungsi fosfat itu yaitu untuk membentuk penyusunan batang, pertumbuhan batang, baik pelepah, akar, dan akar, pelepah, batang. Nah, seperti ini. Ini umur 17 bulan. Jadi untuk sawit seperti ini yang umuran segini, sebelum panen, masih sawit kecil lah dibilang, itu kita menggunakan pupuk rock fosfat atau RP. Mengapa demikian? Karena RP tidak mengandung unsur kimia. RP adalah fosfat alam yang masih alami, tidak ada kimianya. Berbeda dengan TSP atau SP36. Karena TSP dan SP36 itu menggunakan bahan kimia, yaitu Fe, untuk memisahkan fosfat dan tanah. Karena fosfat itu sendiri terdapat pada tanah, sehingga saat pemisahan fosfat dari tanah itu membutuhkan kimia, Fe namanya, yang mengakibatkan asam tanah naik. Apabila kita menggunakan pupuk kimia yang tidak terkendali, maka pH tanah kita akan berubah, yang mengakibatkan biaya perawatan ikut naik. Cara mengatasinya untuk sawit yang tidak produktif, yang belum bisa dipanen, yang masih kecil seperti ini, kita menggunakan pupuk RP yang alami, sehingga tanah yang subur tetap subur, pH-nya nggak rusak, pH-nya stabil. Terus RP ini lebih tahan lama karena sifatnya alami. Adapun kelebihan TSP dan SP36 itu pun ada kelebihannya, yaitu mudah diserap tanaman. Tapi di sisi lain, pupuk TSP meninggalkan bekas kimia yang mengakibatkan asam tanah naik. Jadi TSP dan SP36 itu lebih cocok untuk sawit yang produktif, yang sudah panen, karena daya serapnya lebih mudah. Untuk sawit yang kecil ini kita menggunakan RP, menjaga pH tanah, dan juga mengurangi biaya perawatan, biaya pemupukan maksudnya. Selanjutnya, buat teman-teman yang mau tahu pupuk RP itu di mana, ya tentunya belinya di toko pertanian lah. Tanya pupuk RP atau rock fosfat. Jadi
pupuk itu sebenarnya saling mendukung. Satu sama lain itu tidak bisa dihilangkan. Antara nitrogen, fosfat, ataupun kalium K2O5 atau MOP. Jadi satu sama lain saling mendukung. Untuk memahami itu, apa yang dibutuhkan, kita harus mengerti ciri-ciri dari kekurangan pupuk itu. Jadi saat kita memberikan pupuk itu tepat sasaran. Ada sebagian petani yang maaf tidak bermaksud menggurui ini. Saat kekurangan fosfat itu dipupuk urea, sehingga sawitnya tetap kerdil. Padahal yang dibutuhkan fosfat. Hijau daunnya memang hijau di pupuk urea itu. Cuman hijau daunnya, batangnya kerdil. Jadi untuk memahami satu pupuk dengan yang lain, kita butuh meneliti lingkungan. Dari daunnya, kita lihat dari daunnya, kalau hijaunya masih sempurna gini, itu berarti ureanya masih cukup, atau nitrogen. Jadi tidak perlu memupuk nitrogen terlalu berlebihan. Oke, untuk selanjutnya mungkin itu dulu. Kita akan bertemu lain kali dengan topik dan bahasan yang berbeda mengenai sawit khususnya, terutama untuk cara pemupukan dan perawatan kelapa sawit agar efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.